Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat kepada Bapak Robi Nur Tresna SH MH CPM selaku dosen pengampu mata kuliah anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan nomor NIM 86225100198 dari Prodi PGSD kelas RA4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi revisi konsensi anti korupsi. Baik, yang pertama ada pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berasal dari kata lain yang berarti kebusukan. Contohnya itu seperti ada suap, gratifikasi, penggelapan, dan manipulasi anggaran. Bentuk korupsi yang umum antara lain yaitu suap, penggelapan, nepotisme, dan gratifikasi yang tidak sah. Korupsi berdampak buruk, menghambat ekonomi, merusak kepercayaan publik, memperlebar kesenjangan sosial, merusak moral masyarakat, dan menurunkan kualitas layanan publik. Upaya pemberantasan meliputi pembentukan KPK, penegakan hukum tegas, pendidikan anti korupsi, dan digitalisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992 dan perubahannya, serta peraturan KPK dan pemerintah yang juga mengatur tentang gratifikasi, pelaporan kekayaan pejabat publik, serta prosedur penyelidikan kasus korupsi. Kenyataannya kasus korupsi masih ada karena nilai kejujuran luntur dan masyarakat yang apatis. Refleksi kenyataan menunjukkan bahwa pelaku korupsi ada di berbagai tingkatan, dari pejabat tinggi hingga aparatur rendah. Sementara refleksi diri sangat penting karena korupsi bisa dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele, seperti manipulasi waktu kerja atau penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Konsistensi dalam pencegahan korupsi harus dilakukan setiap hari, tidak hanya menolak ketika dihadapkan padanya. Kita perlu membiasakan budaya transparansi, berani menegur dan melapor jika melihat penyimpangan. Nilai-nilai anti korupsi yang perlu diinternalisasi antara lain yaitu kejujuran, kepedulian, disiplin, bertanggung jawab, keadilan, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Generasi muda punya peran penting sebagai agen perubahan. Strategi yang dibutuhkan adalah pendidikan karakter sejak dini, sistem pengawasan transparansi, penguatan nilai agama dan moral, serta partisipasi masyarakat aktif. Dengan harapannya, Indonesia akan menjadi negara yang bersih, berintegritas, dengan masyarakat yang menjunjung kejujuran. Oke, selanjutnya bayangkan aja ya teman-teman, uang kita yang dari pajak ini yang seharusnya buat bikin sekolah baru, rumah sakit yang lebih baik, atau jalan raya yang mulus, malah jadi uang saku orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan cuma cerita fiksi, tapi kenyataan yang kita sebut dengan korupsi. Sebuah penyakit yang merusak bangsa kita dari dalam. Korupsi bukan cuma soal uang, banyak yang hilang loh. Mulai dari yang sering kita anggap sepele, kayak nyontek di ujian, pakai fasilitas kantor buat keperluan pribadi, atau malah kasih sesuatu buat cepetin urusan administrasi. Itu semua bisa jadi awal dari praktik korupsi yang lebih besar. Tapi jangan khawatir, kita bukan hanya bisa duduk diam melihatnya. KPK sudah bekerja keras menangkap pelaku korupsi. Sistem pemerintahan makin terdigitalisasi.
buat lebih transparan. Dan yang paling penting, generasi muda kita punya kekuatan buat ubah dunia ini. Ingat ya teman-teman, kejujuran bukan cuma pilihan, tapi tanggung jawab kita semua, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil. Kita bisa bikin Indonesia jadi negara yang bersih, adil, dan penuh integritas. Ayo kita jadi agen perubahan, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Baik, biarkan aku kasih contoh nyata biar semua makin jelas ya teman-teman. Nah, contoh dampak korupsi itu, bayangkan di sebuah desa dana miliaran rupiah untuk bikin jembatan dan jalan desa malah diambil sebagian oleh pejabat. Nah, akibatnya jembatan yang dibikin rapuh, jalan berlubang besar, warga susah bawa hasil pertanian ke pasar, anak-anak sekolah harus jalan kaki jauh melewati jalan yang rusak, dan kesehatan masyarakat juga terpengaruh karena obat di puskesmas tidak cukup karena dana dialihkan. Ini yang kita sebut dampak nyata ekonomi lokal terhambat, kepercayaan warga ke pemerintah jadi hilang, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Bukan cuma di tingkat desa, kalau ada pegawai yang ngambil barang kantor buat dipakai sendiri, atau nyolong waktu kerja buat urusan pribadi, itu juga korupsi kecil yang kalau banyak terjadi bakal bikin organisasi atau perusahaan kerja tidak efisien dan akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang kita dapatkan. Contoh pencegahan dan refleksi kitanya yaitu ada refleksi diri. Kalau kamu mau dapat tugas kelompok di sekolah, jangan cuma pasrah sama yang lain, kerjakan bareng-bareng. Atau kalau ada teman yang nyontek dan nawarin kamu ikutan, berani tolak, karena itu adalah bentuk korupsi kecil yang bisa jadi kebiasaan buruk kelak. Juga jangan pernah pakai fasilitas sekolah atau kantor buat hal yang tidak ada hubungannya sama tugas kamu. Kemudian ada konsistensi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu lihat ada yang melakukan penyimpangan kayak orang yang mau kasih uang buat cepetin antrian di rumah sakit, atau pejabat yang kasih pekerjaan cuma ke kerabatnya, jangan diam saja. Laporkan ke pihak yang berwenang atau paling tidak tegur dengan cara yang baik. Kita juga bisa aktif ikutan kampanye anti korupsi di sekolah atau komunitas kita. Kemudian ada aksi nyata. Kalau kamu mau belanja di pasar, selalu minta struk, itu cara kecil buat cegah korupsi pajak. Atau saat memilih pemimpin, pilih yang punya rekam jejak bersih dan transparan. Jangan pernah terpengaruh dengan janji-janji yang tidak jelas atau imbalan yang diberikan. Jadi ingat ya, korupsi bisa merusak hidup kita secara nyata, tapi dengan refleksi diri yang benar dan upaya pencegahan yang konsisten dari kita semua, kita bisa bikin perubahan besar. Sekian materi yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.